Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas, merupakan pendidik dari SMK Negeri 1 Kerangkeng. Kali ini akan memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan dengan topik aksi nyata semangat guru 2 kompetensi non teknis kurikulum merdeka kemitraan dengan HP Indonesia dan VNV Communication dengan subtema membuat video tips untuk kreativitas dan inovasi pada peserta didik. Ya, kita membuat peserta didik itu supaya punya kreativitas dan inovasi, memberikan semangat pada siswa-siswi akan melakukan berpikir kreativitas dan inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan dari video ini, pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi tugas aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dengan harapan dapat membantu guru menjadi kreatif, inovatif dalam melakukan pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, aktif, mewujudkan merdeka belajar serta profil belajar Pancasila. Kita topik perbedaan antara kreatif dan inovatif. Ya, kreatif adalah kemampuan berpikir untuk mencetuskan solusi, ide, gagasan, cara, produk sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Sedangkan inovatif adalah proses melakukan sesuatu dengan cara baru ataupun berbeda yang memberikan nilai tambah dan dapat direplikasi oleh orang lain. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide, konsep, atau solusi baru yang orisinal dan bermanfaat. Ini melibatkan proses mental yang kompleks, di mana seseorang mengubah ide-ide yang sudah ada untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas bisa memunculkan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam seni, desain, ilmu pengetahuan, bisnis, dan banyak bidang lainnya. Ada 4 aspek kreativitas dalam seseorang. Satu adalah kepribadiannya, personnya, dorongan atau motivasi untuk melakukan kreativitas tersebut, terus proses dalam melakukan kreativitas tersebut, dan produk hasil dari kreativitas tersebut apa. Ini cara menumbuhkan kreativitas dan inovasi secara umum ini ada 7. Yang pertama, lebih mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, memperluas wawasan. Yang ketiga, menanamkan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keempat, kita bisa menumbuhkan kreativitas dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan. Yang kelima, tidak menyerah terhadap kegagalan. Kita langsung terus setelah jatuh bangun, terus tetap berkreativitas dan berkembang. Yang keenam, memperluas jaringan, memperbanyak teman. Yang ketujuh, berpikir jauh ke depan. Untuk menumbuhkan kreativitas tersebut, kita harus berpikir jauh ke depan. Lanjut, ini tahapan membentuk peserta didik melatih berpikir kreatif dan inovatif saat KBM. Ini termasuk tips dan tipsnya dalam menumbuhkan kreativitas dan inovatif pada peserta didik. Yang pertama, meyakinkan peserta didik dalam mencoba hal baru
agar menggali ide kreativitas melalui teknik 3M. Yang pertama tipsnya itu menggunakan teknik 3M, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Teknik 3M yaitu mengamati, meniru, dan memodifikasi adalah pendekatan kreatif yang digunakan untuk mengembangkan ide-ide baru dan inovasi. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik dalam seni maupun ilmu pengetahuan yang lain. Teknik 3M seperti yang kita bahas tadi, baru tips yang pertama ini mengamati. Langkah pertama melibatkan pengamatan, pemahaman mendalam terhadap situasi atau masalah yang ingin diselesaikan. Kita amati masalah yang amati secara cermat, lingkungan sekitar, identifikasi trennya, polanya, atau masalah yang dapat menjadi sumber inspirasi nantinya. Selanjutnya langkah kedua meniru. Mengamati adalah mengidentifikasi solusi ide yang sudah ada. Kita melihat atau meniru ide yang sudah ada bukan berarti menyalin tanpa kreativitas. Ini lebih kepada memahami elemen-elemen yang berhasil. Ya, kita tiru elemen-elemen itu berhasil dalam menyelesaikan masalah yang efektif. Kemudian langkah ketiga dari teknik 3M ini terakhir modifikasi elemen, mengubah elemen-elemen dari ide atau solusi yang telah kita tiru, kita tambahkan elemen baru, dikembangkan konsepnya, terapkan perubahan untuk membuat solusi lebih sesuai dengan kebutuhan, memberikan sentuhan yang orisinal, karya sendiri. Tips yang kedua dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi peserta didik yaitu mengaplikasikan curah pendapat, jajak pendapat, ya baik untuk diri sendiri maupun secara kelompok. Curah pendapat ini atau brainstorming adalah teknik pengumpulan ide gagasan dari sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan ide-ide kreatif solusi untuk suatu masalah. Ini masih tips yang kedua. Penggunaan metode curah gagasan atau curah pendapat mengajarkan berpikir kreatif, kritis dalam mengemukakan pendapat, mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Metode ini peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengemukakan pendapatnya. Konsep metode curah gagasan memiliki makna supaya menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, mendorong peserta didik aktif dalam belajar. Tips yang ketiga ya, tips dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Yang ketiga tipsnya yaitu memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, problem solving, ya seperti problem solving, memahami risiko terhadap hal-hal baru gitu. Kemampuan memecahkan masalah dan memahami risiko hal baru adalah keterampilan yang sangat berharga, terutama dalam konteks kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan. Ini sangat diperlukan sekali pengalaman dalam memecahkan masalah. Dengan memperoleh informasi terkait risiko dan pengalaman yang akan diperoleh nantinya, maka memberikan kesadaran penguatan kepada peserta didik dalam melakukan hal-hal yang baru. Kesimpulan dari aksi nyata tadi yang saya lakukan yaitu untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang lebih menarik, efektif bagi peserta didik. Dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, memberikan kebebasan berekspresi, ya peserta didik itu berekspresi
sesuai dengan kreativitas. Hal ini dapat merangsang kreativitas dan inovasi peserta didik. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pemikiran kreatif, dapat membuat peserta didik mengembangkan keterampilan yang sangat diperlukan di era modern, di era sekarang, era digital. Selanjutnya ini adalah dokumentasi saat melakukan aksi nyata di kelas. Situasi saat itu menggambarkan siswa peserta didik antusias dalam pembelajaran. Dokumentasi selanjutnya di sini mengondisikan siswa agar bisa kreatif, inovatif dalam pembelajarannya. Kita memberi dorongan, memberi semangat agar para peserta didik berpikir kreatif dan inovatif di dalam memecahkan persoalan. Tugas membuat presentasi algoritma flowchart saat itu. Ya, ini dokumen tahap ketiga. Dokumen tahap pertama dokumentasinya yang itu teknik 3T ya. Siswa itu meniru yang sudah saya buat di papan layar menggunakan proyektor. Dia meniru, terus mengamati dulu, menirunya dan memodifikasinya sesuai dengan kreativitas dan inovasi dari peserta didik. Dia menggunakan HP, aplikasi diagram flowchartnya. ada juga yang berkolaborasi dengan temannya. Inovasinya di sini tahapan dokumentasi brainstormingnya. Jadi curah pendapat ya, peserta didik itu saya berikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya tentang gagasan-gagasan dia, siswa tersebut. Dari soal diutarakan di depan kelas. Pembelajaran di sini berpusat pada siswa ya, diharapkan dapat mengaplikasikan curah pendapat. Lanjut, dokumentasi problem solving, memecahkan masalah. Pada dokumentasi ini siswa yang telah mengerjakan tugas presentasinya diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan sekelasnya, teman-teman sekelasnya tentang tugas mereka. Di sini siswa yang mengerjakan tugas ini maju ke depan dan memecahkan persoalan yang diberikan kepada temannya. Umpan balik. Di dalam sebuah kegiatan perlu adanya umpan balik sebagai bahan masukan refleksi dan tindak lanjut ke depannya agar lebih baik. Ini adalah umpan balik ya, ada 4 siswa, saya respondingnya 4 peserta didik. Umpan balik yang dikemukakan oleh peserta didik terkait praktek baik yang telah saya lakukan dalam aksi nyata pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar. Topik semangat guru 2, kompetensi non teknis kurikulum Merdeka, kemitraan dengan HP Indonesia dan VNV Communication. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Topik semangat guru 2, kompetensi non teknis kurikulum Merdeka, kemitraan dengan HP Indonesia dan VNV Komunikasi terkait video tips untuk kreativitas dan inovasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.